Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Sohibul Fadilah wa Sa'adah Kiai Ahyatin Kauni, sarjana agama, dan seluruh kiai yang hadir yang saya hormati, pengurus cabang ya Nahdlatul Ulama Bekasi, pengurus cabang NU Bekasi. Alhamdulillah komplit ini. Seluruh hadirin wal hadirat, tidak lupa Kiai Zuhri tadi, Yaakob yang kecil tapi suaranya banter. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita ini netepi kebiasaan orang Islam di Indonesia kalau bulan Maulid, peringatan Maulid Nabi, kalau bulan Muharram ya Hijriyah, kalau bulan Rajab peringatan Rajabiyah, nanti kalau bulan Sya'ban Khataman, kalau Ramadan Nuzulul Quran, nah, kalau Syawal Halal Bi Ahlan. Kita selalu begitu muter sepanjang tahun, gak ada berhentinya. Peringatan selalu ada. Makanya alhamdulillah orang Indonesia itu mudah ingat karena banyaknya peringatan. Mudah ingat dan mudah diingatkan karena seringnya peringatan. Dan itu hanya ada di Indonesia. Di Arab gak ketemu kayak gitu. Di negara-negara Arab yang lain ya nggak ketemu. Bahkan di tetangga dekat kita di Malaysia nggak ketemu. Cuman kita aja yang paling rajin. Yang paling rajin peringatan itu kan kita. Sampai nggak ada hentinya. Yang capek kiainya. Saya ini barusan pulang dari Kalteng, dari Kalteng, Kalbar, berapa tempat itu 3 hari. Terus sekarang ke Bekasi. Nanti malam jam 2 saya terbang ke Kendari. Terus ke Munah. Habis Munah ke Makassar. Habis Makassar terus ke Pesuruan. Jadi kiainya itu kadang ya agak capek. Kadang ya nggak mandi. Ya itu untung orang NU itu tidak terlalu memperdulikan kiainya mandi apa enggak mandi, nggak terlalu memperdulikan kiainya itu wangi apa enggak wangi. Pokoknya yang penting bisa kumpul, bisa ngaji, sedikit ada tertawa, ada guyon, sudah itu aja, itu khas santri. Makanya jangan heran kalau kemudian di mana santri berada itu Islam itu riang gembira. Islam itu menyenangkan. Dan yang senang bukan cuma santri, semua ikut senang. 24 jam dalam 1 tahun itu kalau santri gerak itu semuanya senang. Senang semua. Bakul bakso ikut senang karena bisa jualan. Bakul pentol cireng juga ikut senang. Nah itu khas santri. Ada apa aja senang. Ada orang hidup ya senang, ada orang mati ya senang, kumpul-kumpul. Pokoknya itu khas santri di Indonesia. Sehingga ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu kita menikmatinya akhirnya. Apa?
setelah ditinggal Rasulullah, Islam itu kan menyebar ke seluruh dunia. Setelah dari Arab, ada yang bergerak ke Eropa. Bahkan yang mimpin itu panglima perang, Tariq bin Ziyad. Gagah-gagah dengan senjata yang menakutkan. Ada yang gerak ke Afrika, termasuk sahabat Bilal, ada sahabat Salman. Ada yang bergerak ke Cina, termasuk dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ada yang bergerak juga ke Rusia. Ada yang bergerak ke sini. Nah, akhirnya kemudian uji material. Ya, setelah sekian lama, ada sesuatu yang paling menarik. Apa? Yang ke Eropa berhenti, macet, nggak bergerak lagi, bahkan masjid jadi gereja. Yang ke Rusia macet, yang ke Cina nggak bergerak, nggak ubah ya, cuma segitu-segitu aja. Yang ke Afrika kecenderungannya malah semakin tekor. Nah, yang di Arab semakin ribut. Tapi ada satu yang luar biasa, yaitu yang bergerak ke Indonesia, berubah menjadi Islam yang paling besar, paling kuat sekarang ada di Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak di Indonesia. Orang sholat paling banyak di Indonesia. Orang punya masjid paling banyak di Indonesia. Maka mohon, jangan terlalu pesimis jadi orang Islam di Indonesia. Dikit-dikit Islam kita tertindas. Janganlah, kita paling besar. Yang optimis. Orang kita ngaji sampai jam segini juga nggak ada masalah. Nanti diterusin sampai subuh juga nggak masalah. Tiba-tiba ada slogan Islam di Indonesia dipinggirkan, Islam di Indonesia dikriminalisasi. Nanti dulu kita ini paling kuat di seluruh dunia. Afghanistan ngaji jam segini diroket. Ini lah Islam jadi jauh sih lah. Syekh Ramadan Al-Buti khutbah Jumat di masjid, diledakkan masjidnya. Di Pakistan orang maulid Nabi tempatnya diledakkan. Di Malaysia jam 10 malam sudah tidak boleh ada pengajian. Coba. Di Afghanistan hanya persoalan jenggot ribut nggak ada habisnya. Taliban itu. Jadi kaum muslimin di seluruh dunia ini hari ini yang paling menikmati kehidupan sebagai orang Islam dengan riang gembira itu ada di Indonesia. Ya ini kita inilah. Makanya nikmati, jangan usil kita ini. Kita nikmati bahwa kita ini menjadi orang Islam di Indonesia yang alhamdulillah ditunggui para ulama, ditunggui para kiai. Itu dia udah seneng di Indonesia, itu udah syukur itu. Ditungguin kuburan aja udah seneng orang Indonesia. Udah mau, loh hantunya langsung keluar. Nah, iya kan? Orang Indonesia itu ditunggui makam para wali itu udah seneng luar biasa. Udah menghasilkan ziarah bis-bisan ke sana. Kita ini ditunggui bajunya tinggalannya Sunan Kalijaga, baju Ontokusumo aja udah seneng. Tinggali tongkat, udah seneng kita. Bahkan ditinggali petilasan aja kita udah seneng. Udah mau kumpul. Alhamdulillah kita juga ditungguin oleh para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita udah seneng tungguin para ulama, tungguin para habaib. Ini seneng sudah semua ini sampai isu. Nah sekarang ada yang nggak terlalu pede ditungguin para ulama, nggak pede. Dia lebih memilih kayak pengen ditungguin Kanjeng Nabi gitu. Jadi nggak pede kalau nggak ditungguin Nabi. Zaman Nabi nggak ada ini nggak ada ini zaman Nabi. Ini nggak ada ini zaman Nabi. Ya karena kamu juga nggak ada di zaman Nabi. Nah makanya peringatan Maulid Nabi itu penting. Pentingnya luar biasa. Untuk mengingat bahwa Nabi itu lahirnya tidak di Bekasi. Nabi itu lahirnya di Makkah sana, makanya namanya Muhammad. Kalau mungkin lahir di sini bisa namanya Joni, bisa. Tapi karena Nabi Muhammad ini orang Makkah, orang Arab, makanya namanya Muhammad. Dan orang-orang yang hidup bersama Nabi namanya juga khas Timur Tengah.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahabat yang percaya. Lah yang musuh ya Abu Jahal, Abu Lahab. Gak ada sahabat namanya Aimin itu yang gak ketemu. Nah ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah itu lahirnya di Makkah. Lahirnya di Makkah, bukan di Bekasi. Artinya ada jarak 9 jam naik pesawat. Ada jarak yang kalau kita renang di sungai, di kali mungkin gak ketemu. Ketir muter ganti. Artinya kalau Rasulullah hidup di sana tahun 600, kita ini tahun 2022, manusia umurnya paling 100. Itu pun udah pilih-pilih, rata-rata 60 lah, kayak rata-rata. Artinya kalau ada antara tahun 600 ke tahun 2022, ada sekitar 1.500 tahun. Artinya di situ ada susunan orang, ada melibatkan beberapa orang yang menghubungkan kita kepada Rasulullah. Artinya kalau al-ulama warasatul anbiya, di situ sudah banyak sekali pewaris yang menjadi mata rantai kita sampai kepada Rasulullah. Gitu loh. Makanya ada konsep ahli sunnah wal jamaah. Gitu loh. Jadi ono istilah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada orang yang beruntung ketemu langsung Nabi. Nah itu namanya sahabat. Nah ada orang yang pengen belajar sama Nabi, nggak ketemu Nabi, tapi ketemunya sahabat karena Nabi sudah meninggal. Nah orang itu namanya tabi'in, pengikut. Kemudian ada orang pengen belajar sama Nabi, nggak ketemu Nabi, nggak ketemu sahabat, ketemunya tapi orang itu disebut tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah ada lagi yang generasi pengen belajar Nabi gak ketemu, sahabat gak ketemu, tabiin gak ketemu, ketemunya tabiin. Nah itu namanya tabiin, pengikut. Nah kalau sampean namanya apa? Muridnya Kiai Yatin ini namanya apa? Lah itu tabiut. Jadi ini kesadaran dasar, ada namanya kesadaran ruang waktu. Ini penting untuk disampaikan. Gitu loh. Nah ini yang kayak gini nih, itu makanya ada konsep ahli sunnah wal jamaah. Ada konsep sirotol mustaqim. Di situ ada sirotol ladzina an'amta alaihim. Ada berisi orang-orang. Nah jangan kamu paksa kemudian menghilangkan orang-orang ini. Kadang kan ada orang maksa, gak boleh ada orang-orang ini, tapi langsung melompat kembali ke sumber awal Al-Quran dan Sunnah. Makanya akhirnya orang-orang seperti ini gak bisa hidup berdampingan secara rukun dengan masyarakat. Hasilnya apa? Ya congkrah, pertentangan. Nah itu. Loh, makanya kita ini termasuk golongan orang yang beruntung, punya konsep ahli sunnah wal jamaah yang matang. Ikut Jamiah Nahdlatul Ulama. Kenapa ikut Jamiah Nahdlatul Ulama? Ya pewaris para nabi itu ulama. Nah kita ini hidup di zaman para ulama. Makanya organisasinya yang Nahdlatul Ulama. Kalau hidup zaman sahabat sampai Nahdlatul sahabat. Nah ulama-ulama ini ya ikut didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Yatin, ya ikut di situ semua di situ. Nah Kiai Hasyim ini ya didikannya Kiai Asy'ari, Kiai Soleh, Kiai Khalil. Nah Kiai Asy'ari ini didikannya Kiai Abdul Wahid Solotigo. Ya Abdul Wahid ini didikannya Kiai Abdul Halim di Boyolali. Ya Abdul Halim didikannya Kiai Sufyan di Tuban. Kiai Sufyan didikannya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar didikannya Kiai Abdul Rahman di Lasem. Ya Abdul Rahman didikannya Kiai Abdul Halim Benowo. Wah Benowo didikannya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng. Sunan Geseng didikannya jeung Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo didikannya Sunan Bonang. Mbah Bonang didikannya Sunan Ampel. Mbah Ngampel didikannya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi didikannya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro didikannya Syekh Muhammad Paseh. Syekh Muhammad didikannya Syekh Ahmad Jalaluddin Campa.
Said Ahmad Jalaluddin didikannya Said Abdul Malik Mongol. Said Abdul Malik didikannya Said Alawi Amil Faqih. Said Alawi Amil Faqih didikannya Said Ahmad Sohib Mirbat. Said Ahmad Sohib Mirbat didikannya Said Ali Khalid Qasam. Said Ali Khalid Qasam didikannya Said Alwi. Said Alwi didikannya Said Muhammad. Said Muhammad didikannya Said Alwi. Said Alwi didikannya Said Ubaidillah. Said Ubaidillah didikannya Said Ahmad Al-Muhajir. Said Muhajir didikannya Said Aisyah. Said Aisyah didikannya Said Muhammad. Said Muhammad didikannya Said Ali Uraidi. Said Ali Uraidi didikannya Said Ja'far Shadiq. Said Ja'far Shadiq didikannya Said Bakir. Said Bakir didikannya Said Ali Zainal Abidin. Said Ali Zainal Abidin didikannya Sayyidina Hasan Husain. Ini didikan siapa? Didikan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali dididik siapa? Dididik langsung sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, jadi beliau ini ya pewaris, makanya boleh diikuti walaupun kecil. Kalau gede itu namanya ahli sunnah wal jamaah. Loh, makanya kan kita ini dari sana sampai ke sini ini kan punya ceritanya masing-masing. Di tiap zaman ceritanya masing-masing. Yang tidak boleh dirubah itu kan 6, 5. Ini nggak boleh dirubah. 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Nah, kalau kita urut satu ini sudah iman, sudah Islam semua. Waktu Rasulullah datangi malaikat Jibril ditanya mahwal iman. Iman itu apa ya Muhammad Rasulullah? Antum minabillah, iman kepada Allah. Iman semua kan pada Allah. Ya berarti sudah orang beriman. Wa malaikati, dan kitab dan malaikat Allah. Walaupun kadang iman pada malaikat tahunya cuma 2. Cuman Jibril sama Israel yang lain nggak tahu ya. Ada yang hafal 10. Wa kutubihi, dan kitabnya Allah. Baca Quran kan, walaupun kadang nggak komplit ya kan. Ada yang cuman hafal Yasin toh, ada yang cuman Qul Hu toh, ya itu tapi kan udah iman kepada kitab Allah. Wa rasulihi, dan utusan Allah. Sampai iman kepada Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, yang paling ganteng Nabi Yusuf kan tahu kan, ya sudah. Wal yaumil akhir, dan terhadap hari kiamat. Zaman percaya kan akan ada hari kiamat. Ya cuman kalau santri kan nggak terlalu membahas serius. Sekarang kan ada yang serius bahas kiamat sampai nakut-nakuti orang setiap hari. Awas kiamat, awas. Dajjal sudah keluar, kok nggak jadi. Awas itu ya, Jus setiap hari ada. Ustadz begitu, ada siapa itu? Ustadz Zulkifli Ali sama Baikuni apa siapa itu? Tiap hari cerita kiamat. Awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat, bumi akan ditabrak asteroid. Pusing takut semua. Kita ini jadi tempat. Aduh, ini benar gak Kiai? Ya kalau percaya ya sudah, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Percaya harus, tapi jangan percaya kalau Jumat yang besok itu, Jumatnya masih panjang. Wah, akhirnya ada yang takut jual kebun, jual rumah. Akhirnya diserahkan kepada panitia hari kiamat. Akhirnya nggak jadi juga. Akhirnya dianggap terus Kiai NU itu nggak punya iman karena nggak bahas kiamat. Ya mau ini Kiai melupakan bahas kiamat. Bukannya kita ini nggak bahas, sambil lalu lah kita bahas. Kenapa? Kiai-kiai kok bahas kiamat secara serius? Karena Kiai tahu kiamat itu bareng-bareng. Lewat bareng-bareng aja kok dibahas serius-serius. Sekali belum bareng udah. Gitu loh. Tapi ini tanda-tanda kiamat lah. Ya tanda kiamat aja kok pikir nanti kalau udah datang kiamat ya ada tandanya. Uban itu nggak usah pikir itu tanda tua. Kalau udah waktunya tua ya tumbuh sendiri. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan takdir baik dan buruk itu dari Allah. Percaya semua orang sini, nggak ada orang kayak orang Indonesia masih untung terus. Itu berarti percaya takdir. Kenapa? Wah, rumahku kebakaran, tapi untung cuma depannya toh. Oh tapi habis, ya untung orangnya selamat. Orangnya kebakar kakinya, ya untung kebakar kakinya toh daripada seluruh tubuh. Masih untung nggak mati. Begitu mati, untung jasadnya ketemu. Lu mati. Masih untung. Artinya apa? Rukun iman yang
diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah, ini masih komplit diikuti orang Indonesia. Artinya masih punya jatah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau di emper sebelah mana masih punya jatah. Karena iman itulah yang akan membawa kita pada surga. Jadi nggak usah terus surganya harus kelas VIP, nggak usah. Yang penting masuk. Kalau kelas VIP itu ya kelasnya kiai. Ya yang kalau Quran 30 juz itu kelas grosir kan itu. Lah kalau pengecer kayak gitu. Ya ada. Lah kan kalau kiai-kiai kan 30 juz ini grosir. Kalau ini kan kelas pengecer. Ada yang ngecer Yasin toh, maka pusat ecerannya namanya Yasinan. Ada yang cuma ngecer kulhu, tempat ecerannya namanya tahlilan. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, itu cukup ecerannya namanya suwuk loro untu. Yang tukang kelahi dapat eceran kita patos tum jabarin. Yang tukang berburu dapat eceran Roma ita walakin Allah. Yang istrinya cerewet dapat eceran sumbung bukmun pomyung. Itu kan ibu-ibu di Jawa semuanya dapat eceran kalau dipanggil suaminya Bu Nun, masih dapat eceran. Artinya masih iman semua orang ini. Jadi jangan pernah kemudian menganggap bahwa orang Indonesia itu enggak iman. Terus Islam, mahwal Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, semuanya masih syahadat. Waktu qimus sholat walaupun ada yang setahun sekali lebaran, walaupun ada yang seminggu sekali Jumat, tapi sholat artinya tiket sholat masih dapat. Waktu dia zakatan mengeluarkan zakat ya, walaupun cuma zakat fitrah tapi kan tetap mengeluarkan zakat. Waktu summa Ramadan, puasa bulan Ramadan walaupun depan belakang tengahnya bolong, tapi kan dia puasa. Watahujal baiti, dan ibadah haji, antrian haji terbanyak di dunia ada dari Indonesia sampai 50 tahun. Loh, itu kan artinya masih komplit. Jadi artinya orang di Indonesia ini iman Islamnya masih utuh. Jadi makanya jangan dikit-dikit ini sudah nggak iman, ini sudah nggak Islam, ini bentar dulu, karena yang kita persoalkan itu adalah imannya orang hari ini, tapi diukur imannya zaman Nabi Muhammad ya konslet semua. Kalau semuanya diukur di zaman itu, Sayyidina Ali itu kalau sholat dipana kakinya nggak kerasa. Nah kalau diukur di situ, ya mau rusak semua sholatnya orang sekarang. Allah, tiba-tiba ada ting bakso. Kalau diukur di zaman ini, di generasi Sayyidina Ali ini kita kan ukurnya di zaman ini, sementara kehidupan ini kehidupan kaum muslimin zaman akhir yang ditunggui oleh para ulama. Sayyidina Ali dipana kakinya ya. Semuanya nggak ada kerasa sampai Allahu Akbar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini. Loh, gimana? Loh ya enggak? Allahu Akbar. Itu pada yang ngentut satu. Wow. Ya ukurannya gitu. Sayyidina Umar beraninya kayak gitu, berangkat perang. Kita ini ketusuk duri gitu. Iya, wali ngukur Sayyidina Umar beraninya luar biasa. Maka kita butuh sosok Sayyidina Umar. Iya, itu diukurnya. Tapi bahwa Sayyidina Umar tidak pernah mengeluh terhadap istrinya, nggak pernah kamu contoh. Ayo. Sayyidina Umar itu galaknya luar biasa. Nggak ada yang ditakuti. Itu yang selalu didengung-dengungkan. Tapi bahwa Sayyidina Umar tidak pernah sekata pun membalas perkataan istrinya, kalian diem, nggak pernah nyontoh. Ini kadang Sayyidina Utsman seluruh hartanya diberikan kepada Allah. Nah kita ini bayar listrik aja pusing. Loh makanya kan kita ini kita ukur lah. Jadi jangan terus kemudian, makanya ada konsep ahli sunnah wal jamaah, yang jamaahnya
para kiai. Lah kalau jamaahnya Nabi pikir gini, itu ya usul ke sana wong muridnya Nabi langsung masuk wifi-nya Nabi. Lah ini ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ya Allah ya Allah lama sekali rampung-rampung suwene beda apa sampean bayangkan, makanya jangan udah ketinggian orang ngukur gitu. Makanya waktu sahabat itu diajari sholat, yang kelas Sayyidina Ali ya bisa, wong kelas Sayyidina Ali. Tapi yang bodoh-bodoh, Allahu Akbar, ya sama kayak kita. Temennya disikut, Allah kelihatan nggak? Enggak tuh. Mana ruame di belakang itu nggak mau sholat, akhirnya tongkrong. Akhirnya Rasulullah ngapain katanya nggak sholat? Susah ya Rasul. Lalu kenapa? Tuhannya nggak kelihatan. Dari ribuan tahun kan sholatnya orang, ibadahnya orang Arab kan ada patungnya. Tiba-tiba terus kemudian diajari sholat nggak ada nampak, ya susah. Makanya terusannya mahwal iman, mahwal Islam itu ada mahwal ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kau kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalau kau nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Makanya kalau gitu aja bisa ya Rasul. Jadi sholat itu yang penting merasa lihat Allah. Coba ya ayo Allahu Akbar. Ya tetap aja nggak kelihatan. Akhirnya ya sudah, daripada nggak kelihatan, yang penting kita ngerasa dilihat Allah. Akhirnya Allahu Akbar. Ini wajah. Tiba-tiba ding ding ding, bakso. Bakso kenapa? Nggak tadi. Nggak apa-apa sampean sholat inget bakso aja, sampean dengerin ding ding ding, nggak apa-apa. Wong sampean berusaha melihat Allah, mendengar Allah, tapi nggak denger, nggak lihat. Ya sudah, pasrah kita. Akhirnya kita sadar, oh ternyata kita nggak bisa. Ya sudah, yang penting kita merasa dilihat Allah. Maka dengar bakso itu boleh, tapi jangan lupa lagi diawasi Allah. Maka jangan sampai 2 mangkok Pak, nggak boleh batal. Akhirnya yang pinter bisa sholat, yang bodoh juga bisa sholat. Kayak gitu ngajarinnya. Loh makanya sampai harus tahu kondisinya. Kalau kondisinya umat sekarang ya disesuaikan. Zaman itu waktu ngajari Sayyidina Ali ya dengan cara Sayyidina Ali, sholat yang khusyuk. Nanti kalau kamu sholatmu khusyuk, tak kasih serbanku, mau yang hijau mau yang merah terserah pilih. Allahu Akbar. Selesai yang hijau ya Rasul. Agak khusyuk kamu. Ulangi. Sampai akhirnya dipanah kakinya tidak kerasa. Nah itu Sayyidina Ali. Tapi yang bodoh-bodoh kan tetap diajari. Yang penting kamu merasa dilihat Allah. Loh, makanya kita ini dalam segala hal, karena kita ini seolah-olah lihat Allah, makanya hati-hati. Kita itu kalau sholat itu seolah-olah, makanya sholat kita itu nggak nyampe ke sana kalau nggak dititipkan sama yang melihat Allah. Siapa yang melihat Allah? Ya Rasulullah. Makanya sholat kita itu akan nyampe kalau kita bacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu makanya sampean jangan lupa kita bacakan selawat, karena apa? Nitip itu perangkonya. Karena kita ka'annaka, Rasulullah annaka, kita seolah-olah lihat tapi Rasulullah benar-benar melihat Allah. Nah makanya yang nggak ngelihat ini nitip sama yang lihat. Makanya setiap segala sesuatu kita titipkan ke Rasulullah. Dengan apa? Dengan sholawat. Makanya kendaraan Rasulullah itu nggak pernah berhenti, karena sholawat itu di dalam Al-Quran menggunakan kalimat yusollu. Nah yusalluna itu mudhore itu artinya terus menerus dan tidak pernah berhenti. Loh makanya sampean itu setiap sholat nitip. Loh setiap nitip masa nggak kenal wong bendino nitip. Loh makanya harus kenal. Makanya biar kenal, maka seluruh peristiwanya Nabi dibikin peringatan dan dijelaskan hakikatnya di situ. Biar kita kenal, mau sebetulnya nitip nggak kenal gitu.
Nah, itu makanya ada peringatan Maulid, ada peringatan apa. Jadi makanya saya harus kenal dengan karakter per generasi ini. Nah itu ya makanya nih Rasulullah didik Sayyidina Ali dan yang bodoh dengan cara seperti itu. Ya sudah. Ada sahabat yang setiap hari Assalamualaikum ya Rasulullah, setiap hari ketemu. Ada sahabat yang setiap hari Assalamualaikum ya Rasulullah. Makanya hadis itu kan dekat. Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku disuruh sama Nabi. Berarti ada orang yang setiap hari itu karena saking dekatnya disuruh Nabi. Ada yang nahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat. Aku dilarang. Berarti ada orang yang setiap hari dekat dengan Nabi. Kunna ma'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naf'alu. Aku bersama Nabi menjalankan. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu. Aku lihat Rasulullah menjalankan. Sami itu aku mendengar. Itu kan deket-deket ini prosesnya ini. Loh makanya, tapi ada juga yang jauh. Sahabat itu jauh tiba-tiba datang ke Nabi, ya Rasul, apa kangen ya Rasul? Kangen. Terus, nah temanku